Mentari tenggelam di ufuk yang sepi, langkah pulang menapak kenangan lalu. Di sekolah lama, hati kembali menepi, cinta yang hilang menuntun rindu. Sekolah itu pernah digemparkan oleh kematian mendadak dan misterius Hamin, si jantung hati yang populer. Tak ada yang tahu penyebabnya, hanya sang pacar rahasia yang membawa beban rasa bersalah yang berat. Bertahun kemudian, ia kembali ke SMA tempat mereka dulu bersekolah, bertemu dengan adik laki-laki Hamin, dan menggerakkan kembali roda takdir yang terpendam. Someng, kini seorang guru, ditugaskan mengajar di SMA yang pernah ia tinggali. Namun, wajahnya tidak menunjukkan secercah kebahagiaan. Teman-temannya paham bahwa kembali ke sana adalah siksaan. Mereka memandang pria yang jelas-jelas terpikat pada Someng dengan perasaan kasihan saat ia mencoba mendekatinya. Penolakan sopan namun dingin darinya membuat mereka yakin pria itu takkan pernah berhasil. Mereka tahu alasannya. Someng masih terbayang bayangan Hamin, pemuda yang dulu bersinar secerah mentari. Dulu, Hamin telah merebut hatinya, dan ia tak pernah benar-benar melupakannya. Keesokan harinya, saat Someng menyusuri lorong-lorong sekolah yang tak asing itu, tenggelam dalam kenangan, seorang pria yang wajahnya persis Hamin melintas di depannya. Tertegun, Someng membeku. Sebelum ia sempat mencerna kejadian itu, pria yang selama ini mengejarnya tiba-tiba mendekat, menyela lamunannya. Bersama-sama, mereka melapor ke kepala sekolah tentang pertemuan aneh tersebut. Usai pertemuan, tertarik oleh suatu kekuatan tak terlihat, langkah. Someng tanpa sadar membawanya ke ruang kesenian, tempat ia dan Hamin dulu kerap bertemu. Dengan harapan yang mungkin naif, ia membayangkan saat pintu terbuka, Hamin yang bersinar itu akan berdiri di sana, menunggunya seperti dahulu. Sinar matahari menyusup lewat jendela, menerangi ruangan. Di sana, dengan penampilan persis seperti siswa SMA dulu, Hamin berdiri, lalu menoleh ke arahnya. Waktu seolah memutar ulang, membawanya kembali ke masa SMA mereka. Someng gadis pemalu yang biasa saja, sementara Hamin si jantung hati sekolah yang dikerubungi pengagum. Di depan umum, ia sopan dan ramah pada semua orang, siswa teladan di mata guru. Tapi di balik itu, Hamin menyimpan sisi gelap. Suatu hari, usai kabur dari sekumpulan penggemar perempuan yang tak henti mengejarnya, ia bersembunyi di ruang kesenian sambil melampiaskan kekesalan. Mereka menyebalkan, selalu mengepungku, gerutnya, tak menyadari. Someng juga ada di sana. Malu dan panik, Someng mematung sambil mematung menatapnya. Tiba-tiba, ia tak sengaja menjatuhkan Isel. Saat membungkuk buru-buru mengangkatnya, tangan hangat dari belakang tiba-tiba menahan rangka kayu itu. Someng menengadah dan melihat Hamin yang tenang secara mengejutkan. Dengan lembut, ia membantunya memperbaiki Isel, lalu mendekatkan wajahnya sambil berbisik ancaman. Jika kau bocorkan sedikit pun yang kau dengar, ruang kesenian ini akan jadi kenangan belaka bagimu. Hubungan unik mereka berawal dari ruang kesenian itu. Kembali ke masa kini, Someng yang dilanda duka dan gejolak emosi pun kolaps. Bertahun-tahun ia menyalahkan diri atas kematian Hamin, yakin dialah biang keladinya. Bayangannya terus menghantuinya. Kematiannya yang mendadak, bahkan tak menyisakan satu foto pun sebagai kenangan. Kerinduan yang menyiksa inilah yang membawanya kembali ke sekolah, tempat yang syarat kebahagiaan sekaligus lara tak tertahankan. Seorang guru yang tahu masa lalunya pernah menasihatinya. Jangan kembali sebelum kau siap secara emosional. Tapi, setelah berbulan-bulan bergulat dengan diri sendiri, Someng memilih menghadapi hantu masa lalu ketimbang terus kabur. Kini, menyaksikan Hamin mendekat, Someng refleks mengulurkan tangan. Sentuhan lembut di pipinya. Separuh hati ia menduga ini ilusi belaka. Tapi kali ini nyata. Pria yang mirip Hamin itu adalah Jaemin, adik kandungnya. Dilanda emosi, Someng terpekik memanggil nama Hamin. Jaemin tertegun tanpa reaksi. Baru ketika Someng melihat lebih dekat,
Ia sadar kekeliruannya. Dengan muka membara, ia meminta maaf lalu buru-buru pergi. Belakangan, seorang guru memberi penjelasan. Jaemin memang adik Hamin. Mirip sang kakak, Jaemin jadi idola baru di sekolah. Dan matanya telah tertuju pada Bomi, gadis tercantik di sekolah. Mereka bagai pasangan sempurna yang membuat iri banyak orang. Jaemin mengaku perasaannya pada Bomi, dan jelas sekali perasaan itu berbalas. Tapi alih-alih menjawab, Bomi malah mengajaknya bertemu malam itu. Saat makan siang, Bomi dan sahabatnya sedang asyik berbincang ketika dua gadis kelas mendekat. Mereka meminta bantuan Bomi untuk menyampaikan perasaan pada Jaemin. Bomi yang selalu ingin menyenangkan hati semua orang, bingung menolak. Melihat kegelisahan sahabatnya, sang teman baik segera ikut campur. "Aku yang sebenarnya naksir Jaemin," serunya, mematikan permintaan dua gadis itu. Namun kebohongan ini justru menjerat Bomi dalam dilema. Padahal, hati masih berdebar-debar setelah pengakuan Jaemin. Kini ia merasa tak boleh membalas perasaannya. Dua gadis itu mencium kecurigaan. "Jangan-jangan kalian berdua suka sama orang yang sama?" desak mereka. Tak tega menyakiti hati sahabat, Bomi spontan mengarang dusta. Aku lebih suka Jin Yang." Jin Yang, si tukang hina terkenal di sekolah yang nyaris tak ia kenal. Sayangnya, Jin Yang kebetulan sedang makan di dekat situ dan mendengar pengakuan itu. Malam harinya, Bomi menolak pengakuan Jaemin. "Kenapa?" tanyanya bingung. "Aku sudah punya orang lain," jawab Bomi sambil menatap sepatunya. Kekecewaan membayangi sorot mata Jaemin. Sahabat Bomi yang menyaksikan ketegangan ini mengira Bomi sedang main hard to get. "Sebenarnya, aku tidak suka Jaemin. Akunya tadi cuma kesal lihat mereka mau memanfaatkan Bomi." Tapi Bomi masih takut kehilangan sahabatnya. Tak kuasa mengakui perasaan sesungguhnya pada Jaemin. Ia terus bergaul dengan Jaemin seolah tak ada apa-apa, tanpa sadar bahwa kini Jin Yang kerap menyematkan pandangan aneh setiap mereka berpapasan. Kebohongan spontannya itu membuat teman-teman Jin Yang bingung. Ngapain juga Bomi, cewek pinter kalem, suka sama Jin Yang yang cuma jago main game? Sahabat Bomi pun tak percaya. Mengenal baik tabiat sahabatnya, ia yakin Bomi sengaja menjauhi Jaemin karena salah paham tadi. Ia mencoba membujuk Bomi. "Jujurlah pada diri sendiri, jangan biarkan persahabatan menghalangi kebahagiaanmu." Tapi Bomi ngotot, "Aku beneran suka Jin Yang. Aku suka cara dia blak-blakan." Namun sebelum perdebatan mereka memanas, bel sekolah berbunyi memaksa mereka bergegas ke kelas. Jin Yang yang sedang asyik main game di lorong sebelah, diam-diam menyimak seluruh percakapan mereka. Kembali ke kelas, Bomi berusaha meminta maaf karena tak sengaja menjatuhkan ponsel Jin Yang di lorong tadi. Tapi Jin Yang cuma mengernyit, "Nggak penting," membuat suasana semakin canggung. Persis di detik itu, Someng melintas. Adegan ini membanjiri ingatannya akan masa lalu dengan Hamin. Dulu, mereka berdua menjadikan ruang kesenian sebagai pelarian. Sering berada dalam satu ruangan, tapi jarang berbicara. Seperti dua hantu yang saling menghindar. Someng tenggelam dalam sketsa-sketsanya, sementara Hamin terpaku pada buku pelajaran. Sampai suatu hari, Hamin memecah kesunyian. "Kau rajin sekali menggambar. Mau masuk sekolah seni?" tanyanya. Someng menggeleng, "Aku cuma suka aja. Nggak ada rencana muluk-muluk." Jawaban polos itu justru menyulut reaksi tak terduga dari Hamin. Iri. Baginya, suka atau tidak suka bukan pilihan. Jalan hidupnya sudah ditakdirkan. Belajar giat, masuk fakultas kedokteran, menjadi anak baik penuh pujian ibu. Meski berasal dari dunia yang berbeda, Hamin dan Someng pelan-pelan menjalin kedekatan. Ia tak lagi menyembunyikan jengkelnya setiap dapat hadiah dari penggemar perempuan. Sikap blak-blakan yang justru membuat Someng tersentuh. Mereka sadar, keduanya sama-sama tak punya teman dekat. Someng terkejut mengetahui, bahkan seseorang sepopuler Hamin pun bisa merasa sepi. Tapi di luar ruang kesenian, Hamin bersikeras, mereka harus pura-pura tak saling kenal.
Kembali ke masa kini, orang tua Jaemin bercerai setelah kematian Hamin. Jaemin dan ayahnya gigih mencari kebenaran, mewawancarai semua orang yang kenal Hamin. Selalu berujung kekecewaan. Tak ada yang benar-benar mengenalnya. Kehadiran Someng bagai cahaya di lorong gelap. Tapi Jaemin ragu, takut memberi harapan palsu pada ayahnya. Ia memutuskan merahasiakan pertemuannya dengan Someng, berniat menyelidiki sendiri. Di sisi lain, Someng mengajak murid-murid bersihkan ruang kesenian. Bomi sebagai ketua kelas, antusias ikut serta. Jaemin yang ingin dekat dengan Bomi ikut mengajukan diri. Mengejutkan, Jin Yang yang biasanya acuh pada kegiatan kelas juga mengangkat tangan. Masing-masing punya alasan tersembunyi. Saat pembagian tugas kelompok, Jaemin menatap Bomi penuh harap. Tapi Bomi menghindari kontak mata, memilih membersihkan lantai bersama Jin Yang. Jaemin yang patah hati menyepi ke loteng. Sahabatnya yang melihat kegelisahan itu menyusul, akhirnya tahu soal penolakan Bomi. Ternyata sahabat Jaemin ini diam-diam mencintainya. Kedekatan mereka selama ini ternyata tak cukup membuat Jaemin menyadari perasaan gadis itu. Sejak Bomi muncul, ketika sorot mata Jaemin selalu mengekor kemanapun Bomi pergi, barulah ia sadar telah kehilangan. Sejak saat itu, ia mengubur perasaan dalam-dalam. Cukup melihat Jaemin dari jauh, berharap ia bahagia. Tapi kini, darahnya mendidih melihat patahan senyum Jaemin. Seolah dialah biang kerok nestapa ini. Akhirnya, sahabat Jaemin memutuskan membongkar kebenaran. Sebenarnya, Bomi suka padamu. Tapi sebelumnya, ia memberi Bomi ultimatum. Kepanikan melanda. Bomi teringat saat membersihkan ruang kesenian dengan Jin Yang tadi. "Kenapa kau bilang suka aku?" tanyanya. Dengan mata berkaca-kaca, Bomi mengaku semua. Kebohongan, ketakutan menyakiti sahabat. Anehnya, Jin Yang tak marah, malah usul, "Kalau gitu, kita pura-pura pacaran aja, biar sahabatmu lega." Waktu itu, Bomi menganggapnya gila. Kini, di tengah kepungan krisis, Bomi putar otak. Ia menawar syarat hubungan pura-pura ini. 3 bulan saja. Jin Yang menyeringai. "Nggak mau, repot." Bomi nyaris merengek. "Aku yang bersihkan ruang kesenian tiap minggu. Aku traktir camilan." Dia akhirnya setuju, tapi dengan senyum licik. "Karena ini ide kau, nanti kalau putus, kau harus jadi korban. Aku yang akan mendadak jadi brengsek." Sebelum sempat protes, Jin Yang sudah teriak ke seisi kelas. "Mulai hari ini Bomi pacarku." Persis di detik itu, sahabat Jaemin menerobos masuk. Wajah merah padam. "Kalian edan." Dengan wajah merah padam, sahabat Jaemin menuding Bomi. "Apa alasannya kau suka Jin Yang? Kalian bahkan tak pernah sekalipun ngobrol." Bomi tercekat, bibir gemetar tak bisa merangkai alasan. Melihat kebuntuan ini, Jin Yang menyabotase kesepakatan mereka. "Gua yang ngejar dia." Teriaknya ke seisi kelas, membuat beberapa siswa menjatuhkan penghapus dari kaget. Teman-teman Jin Yang bereaksi bak melihat alien. Bukannya tak ada yang pernah nembak si jago game ini, tapi selalu berakhir dengan penolakan konyol seperti, "Lo kebanyakan main HP, mata minus, nanti nggak bisa lihat karakter healernya." Yang bikin para cewek kabur terbirit-birit. Tapi kali ini berbeda. Ada getar aneh di cara Jin Yang melirik Bomi. Seperti bocah yang nekat menggenggam kupu-kupu meski tahu sayapnya bisa remuk. Di sisi lain, sahabat Jaemin yang geram mengajaknya nongkrong weekend buat nguji pasangan baru itu. Tapi Jaemin malah mengacuhkan, fokusnya tertuju pada janji dengan Someng di perpustakaan. Lewat cerita Someng, potret Hamin pelan-pelan retak. Di balik topeng siswa teladan rendah hati yang rela menggendong cewek keseleo ke UKS saat lomba lari, ternyata tersimpan buku harian penuh coretan. "Aku benci jadi boneka sempurna." Di sudut ruang kesenian. Hamin segera menghampiri, menghibur dengan kata-kata manis sebelum menggendongnya ke UKS. Adegan yang memicu cemburu para gadis lain. Hanya Someng yang tahu, di balik aksi heroik itu, Hamin sedang memerankan sandiwara sempurna. Kembali ke ruang kesenian, Hamin meledak. Setiap guru lengah, selalu ada putri duyung yang perlu ditolong. Capek,
tahu, tapi demi reputasi harus terus diperagakan. Somang tertawa geli. Dasar munafik. Hamin justru lega bisa jujur di hadapannya. Saat Somang menyibak poni yang mengganggu sketsanya, tiba-tiba Hamin usul, "Ku bantu potong." Somang ragu, tapi Hamin sudah mencengkeram gunting. Dulu sering potong rambut adik, Selesai dalam hitungan detik, ia menyodorkan cermin kecil dengan bangga. Somang membuka mata. Nafas Hamin masih terasa hangat di dekat pipinya. Tapi segala getar itu buyar saat ia melihat poni yang terpotong miring seperti digigit tikus. Somang menjerit ketakutan melihat poni tidak rata itu. Hamin, si pelaku, menyeringai malu. Di kelas, saat mengobrol dengan teman, Hamin diam-diam menyelipkan jepit rambut ke genggaman Somang untuk menutupi kekacauan itu. Gestur kecil ini menghangatkan hati. Somang mempererat benang-benang tak kasat mata di antara mereka. Meski di depan umum mereka tetap berpura-pura tak saling kenal, tatapan sembunyi-sembunyi semakin sering terjadi. Perubahan halus ini tak luput dari perhatian seorang gadis yang sudah lama mengejar Hamin. Ia menghadang Somang, bahkan mengancam akan memotong rambutnya. Hamin turun tangan, tapi alih-alih membela Somang, ia pura-pura khawatir pada gadis itu. Nanti ketahuan guru, repot sendiri, sambil membujuknya pergi. Dengan hati terluka, Somang menyepi ke ruang kesenian. Hamin yang cemas menyusul. Dia melihat luka goresan gunting di tangan Somang. Di bawah sorot lampu redup, tatapan, Somang yang selama ini tegar mulai retak. Tanpa kata, Hamin mengeluarkan kotak P3K. Dengan lembut memasang plester di telapak tangan yang gemetar. Kembali ke masa kini, sahabat Jaemin yang masih tak yakin dengan perasaan Bomi pada Jin Yang memilih menjaga jarak. Jaemin berharap bisa memperbaiki persahabatan mereka dengan mengajak kedua gadis itu makan tete okboki. Sahabatnya setuju, tapi ketegangan masih menggantung. Bomi sadar penjelasan tak ada gunanya. Dia mendekati Jin Yang. Kita harus lebih meyakinkan. Berpura-pura pacaran beneran. Jin Yang menyeringai. Siap melaksanakan, Nona. Mereka mulai naik bus bersama. Jin Yang bahkan rela berebut kursi demi duduk sebelah Bomi. Saat makan siang, Bomi nekat bergabung dengan Jin Yang dan kawanan gamersnya. Dari kejauhan, sahabatnya mengamati dengan muka masam. Sore itu, saat membersihkan ruang kesenian berdua, Jin Yang menyelipkan sindiran. Jangan-jangan ini cinta pertamamu? Bomi tersipit. Banyak yang ngejar aku sebelumnya. Tiba-tiba, pintu terbuka. Sahabatnya berdiri di ambang pintu, mata jelalatan curiga. Refleks, Bomi menyelipkan tangan di lengan Jin Yang. Jin Yang kaku seperti patung. Rupanya sang sahabat datang mengajak kencan berempat akhir pekan ini. Dengan senyum palsu, Bomi menyambar, "Kami pasti datang." Dalam perjalanan menuju kencan, mereka berpapasan dengan Jaemin yang sedang berbicara dengan Someng. Mendengar rencana mereka, Jaemin buru-buru berpamitan dan ikut serta, meninggalkan Someng sendirian. Melihat mereka pergi, Someng teringat momen manisnya dengan Hamin, yang seperti embun pagi, indah tapi cepat menguap. Dulu, Hamin pernah meminta Someng menemuinya di luar sekolah. Someng membawanya ke sebuah studio seni sewaan. Belum sempat menikmati kedamaian, pemilik studio tiba-tiba kembali. Kalang kabut, Someng menarik Hamin masuk ke gudang kecil. Sambil menahan napas mendengar langkah pemilik studio di luar, ia tak menyadari Hamin yang berdiri begitu dekat di belakangnya. Detak jantung mereka beradu cepat dalam gelap. Setelah 10 menit yang terasa seperti 1 jam, barulah mereka keluar dengan keringat dingin. Kembali ke masa kini, situasi Bomi dan Jin Yang semakin ruwet. Sahabat Jaemin menginterogasi Bomi layaknya detektif. Pertama kali kalian berdua ketemu di mana? Hadiah ulang tahun apa yang dia kasih? Bomi yang kewalahan hanya bisa menggigit bibir. Tiba-tiba sahabat itu menyuruh Jin Yang ikut membeli minuman, menyisakan Bomi dan Jaemin berdua. Jin Yang mengernyit bingung. Sebagai sahabat Bomi sejak SMP, ia tahu persis kebiasaan Bomi menggigit jari saat berbohong, dan kini semua jarinya penuh bekas gigitan. Sadar Bomi sebenarnya tak menyukai Jin Yang. Sang sahabat ingin mengorek motifnya. Tanpa basa-basi,
Jin Young mengaku, "Aku ikutin ini karena suka sama Bomi." Pengakuan tak terduga itu membuat sahabatnya terperangah. Khawatir rahasia terbongkar, Jin Young menyambar tangan Bomi dan menariknya pergi. Bomi yang belum sempat makan sejak pagi, perutnya keroncongan. Dengan sigap, Jin Young membelikannya kue pancong hangat. Duduk di bangku taman, Bomi tersadar ia tak tahu apapun tentang Jin Young, bahkan hobinya. Jin Young tak marah. "Wajar kok, aku juga baru tahu lo suka remah-remah kue kering." Candanya dengan kedewasaan yang membuat Bomi memandangnya dengan sudut pandang baru. Keesokan pagi, Jin Young menunggu di jalur langganan Bomi ke sekolah. Gestur sederhana yang menghangatkan hatinya. Di kelas, melihat Bomi mengantuk, Jin Young menantangnya main lingkaran dan silang di buku tulis. Bomi kalah telak 3 kali beruntun. Begitu bel berbunyi, Jin Young langsung kabur. Bomi mengejar sambil ngotot minta rematch, tapi Jin Young cuma tertawa. "Aduh, skillmu payah banget." Di pelajaran olahraga, Bomi dan Jaemin dipasangkan jadi tim bulu tangkis untuk persiapan turnamen mendatang. Jin Young dan sahabat Jaemin menjadi pasangan di seberang net. Saat istirahat, Bomi dan Jaemin mengobrol ringan. Jin Young emang suka ngaco, tapi dia selalu antar aku pulang tepat waktu. Akui Bomi sambil menyeka keringat. Melihat mereka tertawa lepas, Jin Young melempar kok tepat ke kepala Jaemin. "Loh, salah sasaran," protes Bomi. Tak sadar ada gemericik kecemburuan dalam geram itu. Jaemin yang tertusuk pandangan itu mengurung diri di atap sekolah, menolak ajakan makan siang. Sahabatnya menyusul dengan rantang nasi kucing. "Minggu ini aku traktir makan steak," bujuknya. Jaemin menggeleng. "Aku ada janji penting." Rupanya, sepeninggal Hamin, orang tuanya menghubungi semua teman sang kakak, kecuali satu nama, Someng. Padahal, dialah saksi hidup yang menyimpan puzzle terakhir. Untuk menguak misteri kematian Hamin, Jaemin bersedia jadi model lukis Someng. "Asal jangan suruh aku telanjang kayak patung Yunani," candanya getir, sambil menyembunyikan agenda sebenarnya. Mengorek celah kenangan dari setiap obrolan mereka. Mereka mulai bertemu di luar sekolah setiap akhir pekan. Setiap kali Someng melukisnya, kemiripan Jaemin yang mencolok dengan Hamin membawa kembali banjir kenangan. Ia teringat masa ketika hubungan mereka hampir mekar. Tiba-tiba, Hamin berhenti datang ke ruang kesenian. Someng merasakan keanehan, tapi tak bisa menjabarkannya. "Apa kau ingat sesuatu yang aneh waktu itu?" tanyanya pada Jaemin. Dengan mata menghindar, Jaemin mengaku terlalu kecil untuk mengingat. Padahal, ingatannya jelas bagai kemarin. Saat itu, ibu memaksa Jaemin ikut les tambahan. Hamin yang lelah jadi boneka kesayangan ibu, tak ingin adiknya mengalami nasib sama. Dia habis-habisan memenuhi setiap tuntutan ibu, berharap bisa jadi perisai bagi Jaemin. Ibu pernah berjanji, Jaemin boleh berkembang sesuai passionnya. Tapi kemudian, dengan dalih, tak bisa lihat anakku tertinggal, Jaemin dijebloskan ke 5 les sekaligus. Hamin mengamuk. Di ruang makan mewah itu, gelas kristal bergetar oleh teriakan. "Aku sudah jadi robot sempurna, Ibu. Jangan sentuh Jaemin." Jaemin, kecil yang ketakutan, mencoba merangkul kakaknya. Tapi Hamin, dalam amarah yang menyala-nyala, mendorongnya pergi dengan kasar. Jaemin membentur kepalanya ke dinding. Dipenuhi rasa bersalah, Hamin mulai menjaga jarak dari Someng. Ia melihat dirinya sebagai seorang munafik, seorang pembohong. Hanya bersama Someng, ia bisa menjadi dirinya yang sebenarnya. Ia mulai bergantung padanya. Ketergantungan yang justru menakutinya. Ia meyakinkan diri bahwa ia harus menghadapi masalahnya sendiri. Someng, yang tak tahu bagaimana menghiburnya, memberinya sebuah gambar seekor kelinci yang memayungi seekor rubah. Sebuah simbol harapan dan ketangguhan di tengah kesulitan. Hati Hamin luluh. Untuk pertama kalinya, di depan seluruh kelas, Hamin memanggil nama Someng, memintanya untuk tetap tinggal setelah jam sekolah, membantu Dewan Siswa mempersiapkan festival olahraga. Ia ingin Someng menggunakan bakat seninya untuk melukis wajah para siswa. Namun Someng ragu, ia belum pernah melukis di wajah orang sebelumnya.
Melihat Hamin hendak pergi, ia memohon agar Hamin bersedia menjadi kelinci percobaannya. Dengan enggan, khawatir wajah tampannya akan rusak, tapi tak sanggup menolak permintaan tulus. Somang, ia memejamkan mata dan pasrah. Somang dengan iseng melukis gambar rubah kecil di pipinya. Anak laki-laki lain yang terkesan langsung ikut mengantre. Hamin segera mencari alasan untuk membawa Somang pergi. Sebagai balasan, ia memberinya sekeranjang bunga dan daftar nama, menyuruhnya membagikannya satu persatu. Lelah setelah menyelesaikan tugas itu, Somang terkejut saat Hamin muncul di belakangnya dan membawanya ke atap sekolah. Mengira akan diberi tugas lagi, ia terperangah ketika Hamin menyatakan perasaannya. Selama ini, Somang selalu mengira Hamin enggan mengakui hubungannya di sekolah karena takut mempermalukannya. Namun kenyataannya, Hamin takut bakat. Somang akan menarik perhatian orang lain, dan orang-orang itu, seperti dirinya, akan jatuh cinta padanya. Sebelum Somang bisa memproses pengakuan itu, gelombang siswa naik ke atap, memisahkan mereka. Hamin dengan berani meraih tangannya dan menariknya mendekat. Bergandengan tangan, mereka berdiri bersama. Perasaan yang selama ini terpendam akhirnya terjawab. Festival olahraga tiba sekejap. Sesuai tradisi, para siswa laki-laki akan memberikan bunga kepada gadis yang mereka sukai. Bomi, dengan kecantikannya yang mencolok, menerima puluhan bunga. Banyak yang berbisik bahwa itu karena pacarnya, Jin Yang, terlalu biasa saja. Semua menunggu reaksi Jin Yang terhadap popularitas pacarnya. Tapi alih-alih cemburu, ia dengan tenang mengajak Bomi menonton dirinya bertanding dalam turnamen e-sports, cabang baru dalam festival itu. Bomi hanya sempat menonton setengah pertandingan, karena harus berlaga di turnamen bulu tangkis bersama Jaemin. Festival pun berakhir dengan Jin Yang memenangkan kejuaraan game, sementara Bomi dan Jaemin membawa pulang gelar juara bulu tangkis. Saat Bomi dan Jaemin berjalan bersama dengan senyum lebar, Jaemin tak bisa menahan diri lagi dan bertanya, "Bomi, kamu benar-benar pacaran sama Jin Yang?" Dengan sedikit cemburu, Jin Yong menyapu semua bunga di pelukan Bomi, menyisakan hanya satu, bunga darinya. Ternyata, Jaemin telah mendengar percakapan Bomi dan Jin Yang tentang hubungan palsu mereka. Bomi terdiam. Jaemin yang memahami situasi, berjanji akan menyimpan rahasia itu. Tak lama kemudian, sekolah mengumumkan lomba dansa. Bomi dan Jin Yang adalah satu-satunya pasangan yang diakui secara publik di kelas mereka. Ingin memenangkan hadiah uang, Bomi, sebagai ketua kelas, memutuskan mereka harus ikut. Jin Yang bukan penari, tapi melihat antusiasme Bomi, ia mengalah dan mulai mencari video hingga menemukan koreografi yang menurutnya masih bisa ia terima. Saat latihan, ia tersandung. Hampir terjatuh dan nyaris mendarat dalam posisi yang cukup memalukan bersama Bomi. Momen yang hampir intim ini mengingatkan pada pengalaman serupa antara Someng dan Hamin. Setelah saling mengungkapkan perasaan, mereka menantikan liburan musim panas dengan penuh antusias. Hamin mengusulkan agar mereka melukis bersama di sebuah studio seni di luar sekolah. Instruktur di sana memberikan Hamin seperangkat cat, memintanya melukis apapun yang terlintas di benaknya. Permintaan yang tampak sederhana itu justru membuatnya bingung. Ia hanya menatap kosong ke arah kanvas, hingga akhirnya menghasilkan sebuah lukisan setelah berpikir panjang. Instruktur memuji bakat uniknya. Namun, Someng menangkap kesepian mendalam yang tergambar dalam karyanya. Ia bertanya, bagaimana perasaan Hamin terhadap lukisan itu? Dengan santai, Hamin bercanda bahwa melukis itu terlalu mudah. Mereka lalu menatap keluar jendela, suasana hati mereka kontras. Someng menikmati hujan, sementara Hamin berharap musim panas segera berakhir, seolah-olah ia bisa tenggelam dalam kelembapannya yang menyesakkan. Menyadari kesedihannya, Someng melemparkan payung mereka dan menarik Hamin ke tengah hujan yang deras. Senyum cerahnya begitu menular, dan wajah Hamin pun bersinar dengan kebahagiaan yang sudah lama tak ia rasakan. Basah kuyup, mereka kembali ke studio. Menyadari siluet tubuh Someng yang tampak samar di balik pakaian basahnya.
Hamin dengan sopan melepas kemejanya dan menyelimutkannya ke tubuh Someng. Mereka lalu duduk berdekatan, berbagi kehangatan di bawah selimut tipis. Hamin mengakui bahwa sebelum bertemu Someng, ia percaya bahwa segala sesuatu harus memiliki tujuan. Belajar keras demi masuk sekolah kedokteran, memakai payung saat hujan. Namun Someng hidup dengan filosofi yang berbeda. Ia mengejar hal-hal yang ia cintai, kebebasan yang diam-diam Hamin iri. Kata-kata Hamin menyentuh hati Someng. Ia mengulurkan tangan dengan lembut membelai rambut Hamin. Keheningan penuh ketegangan menyelimuti mereka. Tak mampu menahan diri, Hamin mencium Someng. Dengan penuh semangat, Someng menceritakan tentang pacar barunya kepada sahabatnya. Namun sahabatnya malah menyiram kebahagiaannya dengan keraguan. Ia memperingatkan bahwa laki-laki yang tak mau mengakui pacarnya di depan umum, kemungkinan besar sedang bermain hati. Kata-katanya menusuk. Keesokan harinya, Someng berdandan rapi dan menemui Hamin. Tapi ia ragu untuk membahas hal yang mengganjal di antara mereka, menentukan status hubungan mereka. Tak yakin dengan perasaan Hamin, Someng khawatir jika sikapnya yang terlalu manja dianggap berlebihan. Someng secara halus mencoba menghindari sentuhan-sentuhan Hamin. Namun, kedekatan alami Hamin justru semakin membingungkannya. Hamin menyadari sikap menghindar Someng dan bertanya ada apa. Akhirnya, Someng mengungkapkan kekhawatirannya. Ia sangat menyayangi Hamin. Jantungnya selalu berdegup kencang setiap kali mereka bersama. Namun, ia tidak tahu bagaimana Hamin memandang dirinya. Hati Hamin terasa nyeri mendengarnya. Ia menarik Someng ke dalam pelukannya dan mengungkapkan cintanya. Someng adalah cahaya dalam hidupnya. Alasan ia masih ingin terus bertahan. Mendengar pengakuan itu, semua keraguan Someng pun sirna. Liburan musim panas pun berlalu begitu cepat. Namun, perjalanan rahasia Hamin ke studio seni, alih-alih ke tempat les seperti yang dikatakannya, akhirnya diketahui oleh ibunya. Ia sangat marah, tak mampu menerima penyimpangan dari rencana hidup yang telah ia tetapkan untuk anaknya. Ia sering mengeluh bahwa melahirkan Hamin telah mengorbankan seluruh mimpinya. Ia menggantungkan semua harapannya pada Hamin, berharap anaknya bisa mewujudkan impiannya yang gagal. Hamin yang merasa iba pada ibunya, selama ini hanya diam dan menerima, menjadikan dirinya wadah bagi ambisi sang ibu. Tapi kendali yang terus-menerus itu mulai membuatnya merasa tercekik. Tanpa meminta penjelasan, ibunya langsung merobek lukisan Hamin dan melarangnya untuk melukis lagi selamanya. Tindakan ini menjadi salah satu pukulan terakhir yang menghancurkan dirinya. Kembali ke masa kini, Bomi dan Jin Yang sedang berlatih koreografi tari mereka. Kedekatan fisik selama latihan membuat keduanya merasa canggung. Perasaan Bomi terhadap Jin Yang perlahan tumbuh. Malam itu, ia menulis dan menghapus beberapa pesan yang hendak dikirimkan padanya. Saat akhirnya ingin menelepon, ibunya memanggil, dan ia melewatkan panggilan masuk dari Jin Yang. Adik perempuan Jin Yang, yang penasaran dengan pacar kakaknya, telah menyuruh Jin Yang menelepon Bomi. Karena tak bisa menghubunginya, ia berjanji akan membelikan adiknya burger sebagai gantinya. Dalam perjalanan, ia secara tak sengaja bertemu dengan Bomi dan mengajaknya ikut. Sikap perhatian Jin Yang terhadap adiknya membuat Bomi kembali melihat sisi lain dari dirinya, yang membuatnya semakin tertarik. 6 tahun sebelumnya, Ibu Hamin secara sepihak membatalkan semua kelas seni putranya dan menyita ponselnya. Somaeng khawatir, namun Hamin tetap memasang wajah tegar, meyakinkan bahwa semuanya baik-baik saja. Namun, semakin banyak sesi les yang dijadwalkan, waktunya semakin sempit dan padat. Tempat rahasia mereka, studio seni pribadi, akhirnya ditemukan oleh salah satu teman Hamin, seorang siswa seni yang juga ingin menggunakan tempat itu. Someng tak bisa menolak, dan Hamin yang patah hati karena kehilangan tempat perlindungan mereka, semakin merasa terjebak. Di bawah tekanan yang luar biasa, Hamin mulai goyah. Biasanya dikenal sebagai siswa berprestasi, ia mulai membuat kesalahan di kelas.
membuat teman-temannya mengira ia sengaja memberi jawaban yang salah. Dipermalukan dan kewalahan, merindukan Someng dengan sangat, Hamin berbohong dan berkata bahwa guru seni membutuhkannya, tanpa menyadari betapa kacau kondisi emosionalnya. Someng pun masuk ke studio, namun justru ditarik ke dalam sebuah kelas kosong dan dipeluk erat oleh Hamin. Saat itu, Someng adalah satu-satunya yang bisa menyelamatkannya. Ia membenamkan wajahnya ke rambut Someng, menghirup aroma yang menenangkan. Tanpa mereka sadari, seorang siswa lain melihat pelukan itu. Satu momen itulah yang mengubah citra Hamin dari sosok idola yang dikagumi menjadi anak yang dikucilkan. Sejak kematian Hamin, Jaemin dilanda duka mendalam, bahkan sempat berpikir untuk mengakhiri hidupnya. Khawatir dengan pikiran-pikiran gelap itu, ibunya pun setuju memindahkannya ke sekolah di Seoul. Melihat kesedihan yang masih membekas dalam diri Jaemin, Someng akhirnya menemui ibunya. Sang ibu mengungkapkan bahwa Jaemin masih sangat terpukul oleh kematian kakaknya. 6 tahun yang lalu, siswa yang menyaksikan pelukan Hamin dengan Someng menunggu di luar studio seni. Ingin mengetahui siapa gadis itu dan merasa iri terhadap popularitas Hamin, ia melaporkan Hamin kepada guru dengan tuduhan telah melecehkan seorang siswi. Someng mencoba menjelaskan, tetapi Hamin yang ingin melindunginya meminta Someng diam dan mengambil seluruh kesalahan. Meskipun ia bersikeras bahwa gadis itu bukan Someng, Someng tetap dikeluarkan dari studio seni, dan Hamin harus menghadapi seluruh konsekuensi dari pihak sekolah. Someng ingin membersihkan nama Hamin, tetapi Hamin yang khawatir akan munculnya rumor baru, memilih untuk memikul semuanya sendiri. Untuk meredam gosip, mereka sepakat untuk menjauh satu sama lain untuk sementara waktu. Hamin sempat mengirim pesan kepada Someng, meminta bantuan. Namun sebelum Someng sempat membacanya, ibunya memarahinya karena nilai-nilainya yang menurun. Saat ia kembali membuka ponselnya, pesan itu sudah ditarik. Ia mencoba menanyakan pada Hamin, tetapi Hamin tak memberi jawaban. Tak lama kemudian, rumor tentang Hamin sebagai pria cabul menyebar di seluruh sekolah. Ia dikucilkan, dan Someng hanya bisa menunggu dengan sabar hingga badai itu berlalu. Ia berharap semuanya bisa kembali seperti semula. Setahun kemudian, akhirnya mereka kembali dipertemukan. Seorang guru meminta mereka memindahkan beberapa perlengkapan ke ruang kelas kosong. Untuk pertama kalinya setelah sekian lama, mereka berdua sendirian. Hamin tampak ingin segera pergi. Someng yang merasa sakit hati dan bingung dengan sikap dinginnya, akhirnya memberanikan diri untuk menegurnya. Air mata menggenang di mata Hamin. Setahun telah berlalu, dan ada begitu banyak hal yang ingin mereka katakan. Karena takut terlihat orang lain, Someng menarik Hamin ke atap sekolah. Mendengar tentang nilai-nilai Hamin yang merosot tajam, Someng mengungkapkan kekhawatirannya. Ia memberitahu bahwa ia berencana mendaftar ke sekolah seni dan mendorong Hamin untuk ikut bersamanya. Tapi Hamin menolak. Someng yang melihat semangat seni masih menyala di mata Hamin, merasa hancur. Diliputi rasa frustrasi dan sakit hati, ia menuduh Hamin tidak memiliki keberanian untuk mengejar mimpinya, baik itu soal seni maupun dirinya. Kata-katanya menyakitkan. Someng langsung menyesali ledakan emosinya. Ia tahu ucapannya lahir dari rasa peduli, bukan niat jahat. Ingin tetap memberi semangat, diam-diam, Someng menaruh poster lomba seni di meja Hamin, disertai catatan dukungan kecil. Tragisnya, tekanan yang menumpuk akhirnya terlalu berat bagi Hamin. 6 tahun kemudian, Someng masih memikul beban dari pertemuan terakhir itu. Suatu hari, dalam pelajaran yang membosankan, Someng memperhatikan murid-muridnya mulai mengantuk. Untuk membangunkan suasana, sang guru menceritakan kisah hantu, dengan Hamin sebagai tokohnya. Someng menyela, tak sanggup mendengar nama Hamin disebut begitu saja. Di tempat lain, perjanjian 3 bulan antara Bomi dan Jin Young mendekati akhir. Bingung dengan perasaan yang semakin tumbuh, mereka menghindari pembicaraan soal hubungan mereka. Saat itu,
Jaemin mengungkapkan sebuah kenyataan yang menyakitkan tentang siswa terbaik yang sempat disebut gurunya. Bomi terkejut menatap Jaemin tanpa tahu bagaimana harus menghiburnya, lalu menggenggam tangannya sebagai bentuk dukungan diam-diam. Gestur yang tampak biasa itu dilihat oleh Jin yang salah paham dan mengira Bomi masih menyukai Jaemin. Hancur, ia pergi tanpa sepatah kata. Keesokan harinya, Bomi merasakan kekosongan saat melihat bangku di sampingnya kosong. Kemudian, secara tak terduga, Jin Young meminta putus. Bomi terkejut. Meski berat hati, ia menyetujui keputusan itu. Karena masa kontrak mereka memang telah berakhir. Sahabat Bomi bingung dengan putusnya hubungan itu, menekan Bomi menuntut jawaban siapa yang sebenarnya ia sukai. Tanpa ragu, Bomi mengaku bahwa ia menyukai Jin Young. Sahabatnya pun akhirnya memahami kebenaran. Hubungan Bomi dengan Jin Young bukanlah pura-pura demi menjaga persahabatan mereka. Sementara itu, Jaemin yang juga bingung dengan keputusan tersebut langsung menemui Jin Young. Jin Young mengaku bahwa ia tahu Bomi dan Jaemin saling menyukai dan tak ingin menghalangi. Bomi merasa ada kekosongan tanpa Jin Young. Saat membersihkan kelas di malam hari, ia memberanikan diri bertanya mengapa Jin Young menyetujui hubungan palsu itu. Menyembunyikan perasaannya, Jin Young berbohong dan berkata bahwa ia tidak menyukai sifat Bomi yang terlalu mengorbankan diri dan ingin melihat seberapa jauh ia akan melakukannya demi sahabatnya. Percakapan mereka didengar secara tidak sengaja oleh sahabat Bomi dan Jaemin. Marah, sahabat Bomi masuk ke ruangan dengan wajah campuran antara marah dan kecewa. Persahabatan yang selama ini dijaga. Bomi pun langsung retak. Sebelum Bomi bisa menjelaskan, sahabatnya berlari pergi, diikuti Jaemin yang khawatir. Bomi mengejar mereka, dan tanpa sengaja bertemu Someng di lorong. Melihat tatapan penuh tanya dari Someng, Bomi menceritakan semuanya. Bertanya-tanya apakah semuanya akan berbeda jika sejak awal ia jujur. Someng pun berbagi penyesalan serupa. Ia sering bertanya-tanya, seandainya ia hadir lebih banyak untuk Hamin, apakah ia masih akan hidup? Seandainya ia tak melewatkan pesan itu. Seandainya kehadirannya bisa memberi alasan Hamin untuk tetap bertahan. Namun, hidup tak mengenal seandainya. Menguatkan dirinya, Someng pun mengunjungi makam Hamin. Ia telah menghormati permintaan terakhir Hamin dengan meninggalkan mimpinya masuk sekolah seni. Karena hidup Hamin berhenti di masa SMA, Someng merasa dirinya pun tak boleh melangkah maju. Ia menyalahkan dirinya atas kematian Hamin, kesedihan yang diam-diam ia pendam selama 6 tahun. Berdiri di hadapan makam Hamin, ia mencurahkan semua isi hatinya, membisikkan penyesalan dan kerinduan. Ia percaya bahwa merawat Jaemin adalah satu-satunya cara untuk menebus kegagalannya menyelamatkan Hamin. Namun, hidup ternyata berputar ke arah yang kejam. Sebuah foto Someng dan Jaemin yang sedang saling menatap tersebar secara online. Rumor pun menyebar, menuduhnya menggoda siswa SMA. Wajah Someng terlihat jelas, tapi sosok laki-laki dalam foto hanya tampak dari belakang. Pihak sekolah yang takut reputasi semakin buruk meminta Someng untuk menjelaskan, bahkan mengungkap identitas Jaemin. Namun demi melindungi Jaemin, ia menolak meski harus mengorbankan kariernya. Jaemin, meski berterima kasih atas perlindungan itu, merasa tertekan oleh sikap diam Someng pun memutuskan untuk mengundurkan diri, percaya bahwa ini satu-satunya cara melindungi Jaemin, hal terakhir yang bisa ia lakukan demi Hamin. Jaemin, hancur oleh pengorbanannya, akhirnya memberanikan diri mengungkap kebenaran. Ia mengatakan bahwa kakaknya, siswa yang bunuh diri 6 tahun lalu, adalah Hamin, dan Someng adalah satu-satunya sahabatnya. Ia menjelaskan bahwa pertemuan mereka di luar sekolah murni untuk mengenang Hamin. Usai berkata demikian, ia berlari keluar kelas, tak mempedulikan keheningan di belakangnya. Putus asa mencari Someng dan ingin mengungkap segalanya. Jaemin pun meluapkan amarah dan frustasi yang selama ini ia pendam. Begitu bertemu dengannya, seolah Someng adalah satu-satunya tempat yang bisa menampung emosinya.
Namun setelah ia tahu lebih dalam tentang hubungan Someng dan Hamin, ia menyadari bahwa Someng tidak bersalah. Sebaliknya, dialah yang pernah memberi Hamin alasan untuk hidup. Someng sangat tersentuh, bertanya pada Jaemin tentang hari kematian Hamin. Ingatan Jaemin membawanya kembali 6 tahun lalu. Hari itu hujan. Ia telah berjanji bertemu dengan Hamin setelah sekolah. Namun dalam perjalanan, sahabatnya bercerita tentang anak kucing barunya, dan Jaemin memutuskan mampir ke rumahnya. Dalam perjalanan, sahabatnya mengeluh soal kakaknya, dan setengah bercanda berkata, "Andaikan kakakku nggak ada." Merasa dirinya sering diabaikan. Karena Hamin, Jaemin pun menimpali. "Kadang aku juga pengen kakakku menghilang." Tiba-tiba ia teringat ucapan sahabatnya, bahwa ada seseorang yang berdiri tak jauh dari mereka saat itu. Saat itulah Jaemin menyadari, mungkin saja Hamin mendengar kalimat kejam yang ia ucapkan. Sementara itu, Bomi dan Jin Yang bersikap seperti orang asing. Sahabat Bomi yang masih marah mulai akrab dengan teman-teman Jin Yang. Suatu hari, seorang siswa laki-laki yang berani karena tahu Bomi sudah putus menyatakan perasaannya. Saat ditolak, ia menjadi agresif. Jin Yang yang melihat dari atap segera melempar kopi ke arah siswa itu dan pergi. Meskipun ia menghilang cepat, Bomi mengenalinya. Ia pun memutuskan untuk menyatakan perasaannya. Namun saat tiba di atap, ia melihat Jin Yang bersama sahabatnya. Rasa kecewa dan cemburu menyelimutinya. Ia pun mengaku pada sahabatnya bahwa ia sungguh mencintai Jin Yang. Melihat cinta tulus itu, serta kesalahpahaman yang selama ini memisahkan mereka, akhirnya amarah sahabatnya mereda. Bomi tak ingin lagi menyembunyikan perasaannya. Ia menelepon Jin Yang, namun saat mengangkat kepala, Jin Yang sudah berdiri di hadapannya. Saat Bomi mulai mengungkapkan perasaannya, bas terakhir tiba dan memotong momen itu. Di tempat lain, Jaemin yang sadar bahwa ucapannya bisa saja membuat Hamin memilih mengakhiri hidup, diliputi rasa bersalah. Ia tidak masuk sekolah keesokan harinya. Semua orang cemas, terutama Someng. Ingin mencarinya, ia pergi ke makam Hamin. Dan di sanalah Jaemin berada, diliputi kesedihan. Melihat Jaemin menyalahkan diri sendiri, hati Someng terasa sakit. Ia berkata bahwa kematian Hamin bukanlah kesalahan satu orang. Itu akibat dari banyak hal yang saling berkelindan. Ucapan Jaemin yang tak disengaja, harapan dan tekanan orang tua mereka, teman-teman palsu yang memanfaatkan Hamin, dan mungkin dirinya sendiri yang sempat memberi harapan lalu secara tak sadar merenggutnya kembali. Namun yang paling penting, Someng menegaskan bahwa Jaemin adalah orang yang paling Hamin cintai di dunia ini. Mendengar itu, Jaemin akhirnya menangis, melepaskan beban yang ia pikul selama ini. Dan akhirnya, mereka semua bisa mulai menyembuhkan luka. Saat memilah barang-barang milik kakaknya, Jaemin menemukan surat yang belum sempat dikirim, ditujukan untuk Someng. Ia pun memberikannya. Membacanya, Someng merasa Hamin seolah hadir kembali, anak lelaki yang ia rindukan. Surat itu bagaikan jendela menuju jiwanya. Sebuah ruang sunyi berisi rindu dan kenangan. Hamin menggambarkan dirinya berdiri di atap, memandang langit, berharap ia bisa lebih dekat ke sana, ingin bernapas bebas. Ia menuliskan harapan agar orang-orang yang ia cintai memiliki keberanian untuk meminta pertolongan saat mereka membutuhkannya. Ia juga memohon agar Someng tidak membaca surat terakhirnya, dan agar ia bisa melupakan dirinya serta melanjutkan hidupnya. Someng dengan air mata mengalir di pipinya, mengangguk pelan. Perpisahan yang tak pernah terucap itu ditutup oleh ciuman panjang yang syarat makna. Sebuah akhir yang mengharukan untuk kisah cinta mereka. Namun, ketidakhadiran Jaemin memicu gosip kejam. Tak tahan lagi, sahabat Jaemin menghadapi para pembuli yang berujung menjadi perkelahian. Bomi ikut turun tangan membantu sahabatnya, tapi mereka kalah jumlah. Saat Bomi nyaris terluka, Jin Yang menjatuhkan salah satu dari mereka. Sebelum si penyerang bangkit, sahabat Jaemin menghantamkan kamus tebal ke kepalanya hingga pingsan.
Bomi dan sahabatnya akhirnya berdamai. Berkat video yang diam-diam direkam oleh teman Jin Yang, mereka semua lolos dari hukuman. Namun Bomi mengalami luka ringan di wajahnya. Jin Yang khawatir memeriksa lukanya. Tatapan mereka bertemu, dan dalam diam, mereka akhirnya saling mengerti. Mereka pun menggenggam tangan, siap menghadapi masa depan bersama. Mereka menemukan akhir bahagia mereka. Film berakhir di sini. Terima kasih telah menonton.